Pemirsa, mantan Kabag Gakum Provos Divpropam Polri Kombes Susanto Haris menjadi salah satu saksi yang mendengar keterangan dari awal para terdakwa saat di TKP penembakan Duren 3. Menurut Susanto, saat itu Richard dan Kuat mengaku berada di lantai atas saat terjadi baku tembak, sedangkan Ricky berada di garasi dan bersembunyi di belakang kulkas. Dipanggil yang pertama saudara Kuat, ditanya sama Pak Brigjen Beni Ali, waktu saat kejadian kamu ada di mana? Saya mendengar dijawab oleh saudara Kuat kepada Bapak Brigjen Beni Ali, saya ada di atas Pak, saya sedang menutup pintu dan jendela karena hari sudah sore, sudah malam. Oh, kemudian apa yang kamu dengar? Ada teriakan, kamu bersama siapa? Saudara Richard, dipanggil saudara Richard. Richard, kamu ada di mana? Ada di atas bersama saudara Kuat. Itu keterangan yang kami dengar berbicara dengan Pak Beni Ali. Termasuk juga kepada saudara Ricky. Kamu ada di mana? Saya ada di garasi Pak. Setelah terdengar suara penembakan, kami bersembunyi di kulkas, balik kulkas. Ini keterangan para saksi yang ditanyakan oleh Bapak Brigjen Beni Ali. Kemudian majelis hakim yang kami hormati, yang kami muliakan, setelah ditanya, kemudian Pak Karo Provos nanya, dengan kami nanya, terjadi tembak-tembakan siapa saja? Itu korbannya dan salah satu Richard. Kami tanya ke Kasat Serse, mana senjatanya yang punya Richard? Akhirnya saudara Richard dipanggil, ditanyakan, Cat, mana senjatanya? Jadi saudara Richard ambil dari sebelah kiri, dari sebelah pinggul. Sebelah kiri dan sebelah kanan kami tidak tahu. Diambil, tidak ada holster. Setelah diambil sama saudara Richard sendiri, disaksikan oleh Brigjen Beni Ali dan penyidik. Kemudian saya kaget kok masih sama saudara Richard senjatanya. Saya mundur, kemudian saya tanyakan, mana kosongkan senjatanya. Kosongkan senjata, taruh di meja. Saya tanyakan, mana simsanya? Surat izin membawa dan menggunakan senjata. Dikeluarkan KTP dan kartu anggota. Kemudian saya tanya lagi, simsanya yang saya tanyakan, baru dikeluarkan simsa. Saya perhatikan simsanya atas nama Richard, masa berlakunya 22 Desember 2022 masih berlaku. Saya balik, saya cek nomor serinya. Nomor serinya MPY 851 nomor serinya. Tapi di surat simsalnya ini kami curiga, saya curiga tidak ada foto. Tidak ada foto. Saya bilang kok tidak ada foto, sedangkan kami, tugas kami di Provos biasanya mengamankan anggota-anggota yang simsanya habis atau bermasalah. Di situ kami ngelihat. Kemudian kami sejajarkan antara nomor simsanya dengan nomor senjata. Apakah sama untuk keperluan dokumentasi? Kemudian kami sejajarkan, kemudian kami foto, kami lapor kepada Karo Provos. Izin kemudian nomor simsa dengan senjata sama. Pemirsa, mantan Kabag Gakum Provos Divisi Propam Polri Kombes Susanto Haris menyatakan istri Verdi Sambo, Putri Cenderawati, menangis saat menceritakan dugaan pelecehan yang dialaminya kepada Karo Provos Divisi Propam Polri saat itu, Brigjen Beni Ali. Putri mengaku ada seorang yang masuk ke kamarnya di rumah dinas Duren 3. Skenario pelecehan tersebut kemudian berujung pada pembunuhan Brigadir Yosua. Tanyakan oleh di interview singkat, sebenarnya bukan di interview singkat oleh Brigjen Beni Ali, ditanya ibu di mana? Lalu, nah menurut keterangan Pak Kasat Serse ada di Saguling. Kemudian Pak Beni Ali nanya sama saya, Tok, kamu tahu rumah di Pak Kadif di Saguling? Saya tidak tahu Pak, saya bilang begitu. Kemudian Pak Karo keluar, saya di belakangnya, ditanya Pak Beni Ali menanyakan kepada Pak FS, ibu di mana dan kami mau tahu cerita sesungguhnya. Ditunjukin di Saguling. Jadi kami berangkat satu mobil dengan Pak Beni Ali, Pak FS sendiri dengan mobil menuju Saguling.
Baik, setelah itu ketemu dengan Ibu Putri. Ketemu Siapa yang melakukan Pak Beniali. apakah Anda juga dengar interview Dengar. itu? Apa yang ditanyakan dan jawabannya? Bu, apa sih kejadian sesungguhnya? Saya dengar kepada Pak Beniali, saya baru pulang dari Magelang, kemudian nangis, Langsung nangis. Berhenti kami nanya. Bu, mohon maaf, apa Bu kejadian sesungguhnya? Saya ada di Pulau Magelang, masuk ke kamar di Duren 3, ada yang masuk, kemudian nangis lagi. Baik. Ditanya lagi yang terakhir, di dalam kenapa Bu? Katanya. Ada yang megang sama, kemudian saya teriak, manggil salah satu nama. Saya kurang tahu apakah Richard atau Ricky yang dipanggil ibu. Gimana? Tadi ada yang megang, Ada yang megang. lalu teriak. Iya, Oke. ibu itu keterangan Oke. ibu. Lanjutkan. Nangis lagi. Kemudian Pak Karo, sama mama kami pegang, akhirnya karena itu sensitif dan lain, ya sudah tidak bisa karena ibu nangis terus diperiksa, kami kembali. Maksudnya ada yang megang di rumah Duren 3. Iya. Pada saat itu Ibu ditanya nggak ada posisinya di mana? Oh, Ibu enggak. PC. Enggak. Tidak ditanyakan. Saudara jaksa nanti ditanyakan besok pas Besok. pemeriksaan Baik, Yang terdakwa Mulia. Putri Chandrawati. Cukup ya. Baik. Pemirsa, terdakwa Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf menyampaikan permohonan maaf terhadap Agus Nurpatria, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo hingga Arif Rahman Arifin saat menjalani sidang pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 November 2022. Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Baikuni, hingga Arif Rahman hadir sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Saya mau minta maaf kepada Pak Agus, Pak Arif, Pak Cuk, sama Pak Baikuni. Karena pada pemeriksaan saya berbohong waktu di Paminal dan di Saguling. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya. Baik. Namun sebelumnya Yang Mulia izinkan saya izin meminta maaf kepada komandan-komandan saya karena dari awal sudah tidak jujur, tidak terbuka. Itu saja Yang Mulia. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terhadap Pak Agus Nurpatria sewaktu pemeriksaan di Gedung Paminal karena memang tidak menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian kepada Bapak Arif Rahman dan Bapak Baikuni beberapa saat datang ke Saguling juga saya tidak pernah menceritakan yang sebenarnya. Terutama kepada Bapak Cuk Putranto selaku Korspri yang kami pernah dinas bersama dulu di Jateng waktu kunker, yang saat itu mendampingi saya pemeriksaan di Provos sama di Paminal. Selanjutnya pernah juga menanyakan langsung kepada saya cerita sebenarnya seperti apa, tapi saya tetap tidak menceritakan peristiwa yang sebenarnya, semua karena perintah dari Bapak Ferdi Sambo. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut ini bersama rekan saya Vena Kintan. Tetap bersama kami.